Mungkin tujuan saya di sini Kak, bagaimana supaya ada cica-cica selanjutnya. Sebenarnya sih orang boleh berpendapat apa saja ya. Pandangan itu kan ada yang mempengaruhi. Misalnya latar belakang keluarga, pendidikan, sosial, lingkungan, itulah yang mempengaruhi cara orang berpendapat beda-beda. Tapi bagaimana menghadapi orang yang punya pendapat yang berbeda itu bukan dengan perdebatan, tetapi bagaimana kita bisa menunjukkan dengan keteladanan. Jadi keteladanan itu bukan dengan kata-kata saja, tetapi harus dengan perbuatan. Itu memang proses ya. Kadang-kadang kita mau instan. Instannya artinya ketika kita menurut kita nih orang harus dikasih tahu nih yang benar gitu. Kita maunya langsung dia berubah ya kan seketika ketika kita berbicara dengan dia. Kita maunya instan. Padahal merubah hati seseorang, pandangan seseorang, pemikiran seseorang itu perlu proses, perlu waktu. Jadi kalau kita mau orang berubah, kita harus lebih dulu berubah. Kita harus lebih dulu belajar bagaimana kita bisa menjadi teladan. Nah, ketika kita menjadi teladan, sebenarnya kita nggak usah terlalu banyak kata-kata sih. Orang akan melihat buktinya sendiri. Sehingga yang tadinya pandangannya negatif, jadi positif. Oh, sebenarnya dia seperti ini. Orangnya begini, maksudnya begini. Ternyata dia hatinya tulus ya. Ternyata dia melayani dengan sungguh-sungguh ya. Gitu. Jadi sebenarnya kita nggak perlu membela diri kita ya, kalau kita benar. Gitu. Itu nanti proses oleh waktu sih. Memang terkadang seperti itu nggak mudah karena perlu proses kan. Harus terbentur ya. Iya. Kitanya pun belajar juga dalam menghadapi itu. Tapi disitulah teruji kemurnian. Kan? Wah ini yang memang sudah mulai jarang kita dengar. Karena kalau boleh cerita di sini juga di gereja itu pun yang udah lebih 80% pembahasan berkat, perpuluhan yang begini tuh untuk menjadikan karakter yang seperti Kristus itu kan udah apa ya, ada yang menyampaikan, tapi udah persentasenya kecil. Iya. Gitu. Saya bukan mau mengkritisi dan tidak mendeskripsikan gereja, tapi ini kerinduan hati lah ya, artinya dulu saya masih sering mendengar karakter anak-anak Tuhan itu gitu. Yang dikikis itu tiap hari gitu. Sekarang ini kayaknya berkurang atau aku yang jarang ke gereja? Jujur ya. Ini dampak Kak Naum. Karena online kan sekarang juga jadi orang bisa jadi ya. Kan, tapi sebenarnya kerinduan hati itu di situ Kak. Memang kita rindu bukan lagi perkara berkat hidup ini. Ya. Karena berkat itu udah pasti. Untuk anak-anak Tuhan itu kan memang janjinya Tuhan. Ya. Ini luar biasa. Jadi tidak perlu mengejar-ngejar berkat, tapi kejarlah sumber berkatnya. Ya. Ketika kita sudah siap, Tuhan melihat kita siap dan layak, ya pasti pada waktunya indah kita terima. Seperti itu. Jadi lakukan saja dulu apa yang Tuhan mau ya kan? Iya. Oke. Yang menarik itu gini Kak, kita tahu Batam ini pergaulan bebasnya masih tinggi ya. Ini nggak sekali dua kali saya jumpain yang maaf istilahnya masih belum ada suami udah punya anak. Gitu. Ini ada nggak hal-hal yang dilakukan dari kayak kakak lah, kalau semisalnya hamil nggak ada suami, mungkin kumpulan-kumpulan marga turun tangan gitu. Tapi sebelum ke sana, saya mau dari sudut pandang yang berbeda nih. Ketika kita sudah melakukan kesalahan, katakan si A melakukan kesalahan di titik itu. Ini kan banyak situasi di Batam ya, yang sampai buang bayi, menggugurkan. Ada nggak statement yang cukup ngenain di hati si yang berbuat ini supaya ketika dia hamil di luar nikah dia tetap melakukan apa nih hal yang harus dilakukan gitu loh, apa yang harus diingat supaya gue udah lakukan kesalahan tapi lu jangan nambah salah atau gimana sih gitu loh Kak. Yang pertama adalah untuk orang-orang yang ada di sekitar dia, jangan menghakimi.
dan menerima. Jadi orang-orang yang seperti ini butuh penerimaan, butuh support. Jadi bukan malah justru dihakimin kalau salah seperti itu kan malah justru membuat dia depresi, lalu dia jadinya berpikiran negatif kan, mau melakukan atau mencari jalan keluar yang salah. Misalnya tadi kan seperti menggugurkan gitu. Tetapi kalau orang-orang di sekitarnya justru merangkul dia gitu kan, menerima dia, menguatkan dia, mensupport dia gitu kan, bahwa Tuhan saja menerima kok, ya kan, Tuhan aja melihat kita berharga gitu loh. Jadi manusia yang lain pun atau orang-orang di sekitarnya pun jangan melihat orang ini melakukan hal yang sangat berat terus kemudian tidak bisa berubah gitu loh. Nah itu sih yang pertama adalah orang-orang sekelilingnya jangan menghakimi dan menerima juga mensupport. Yang kedua untuk orang yang melakukan yang berbuat. Ya, orang yang berbuat. Satu, ketika kita sudah melakukan kesalahan, kita tahu sekalipun manusia tidak menerima kita, Tuhan pasti menerima kita. Ya, jadi pasti ada pertolongan Tuhan untuk kita bisa melewati masa-masa sulit seperti itu. Ya. Dan jangan lakukan lagi kesalahan yang kedua, ya kan? Cintai, kasihi yang Tuhan percayakan kepada kita, misalnya terjadi hamil di luar nikah, ya kan? Lalu kemudian tata hidup kita, ya kan? Kalau misalnya kita putus sekolah, ya kita belajar lagi gitu loh, sekolah lagi supaya bisa memperbaiki diri kita kan. Nah seperti itu. Lalu kemudian kita harus bisa berkarya, melakukan apa saja yang positif untuk kita bisa menghasilkan. Nah, ketika kita bisa menjadi orang yang mandiri, orang yang berkarya, ya kan, kita optimis terhadap hidup kita, maka kita pasti tidak akan melakukan kesalahan yang kedua. Seperti itu. Ini poin yang kedua itu keren banget. Artinya itu karena itu Kak, apa ya? Karena ada teman saya. Artinya dia ngerasa nggak layak lagi gitu, akhirnya udah cemar lah, apalah gitu. Sementara ya aku masih dalam statement yang sama, pokoknya semua orang berdosa, cuman jenisnya aja beda kan gitu Kak. Nah, untuk hal-hal yang sudut pandang yang berbeda tadi, bukan berarti kita kompromi dengan dosanya, enggak ya. Nah, ada nggak hal itu tadi ya, poin yang kedua itu udah terjawab sebenarnya, cuman ada tambahan begini Kak, ketika dia sudah terjatuh dan dia mulai menata hidup, ada perasaan-perasaan untuk keluar, melihat lingkungan, melihat ke depan, udah nggak mampu gitu, jadi dia hidup sendiri gitu. Ya saya juga sering juga bertemu dengan teman-teman yang seperti ini ya. Nah makanya ketika kita mengalami hal terburuk itu, carilah orang yang kita percaya, orang yang tepat untuk kita bisa berbagi dan memberikan masukan-masukan positif buat kita gitu. Jadi jangan sampai kita sudah terpuruk, kita mencari orang yang tidak tepat. Yang paling penting adalah cari Tuhan dulu, ya kan? Nanti Tuhan akan bisa memberikan kita hikmat, bisa melalui apa yang kita baca, apa yang kita dengar, itu apa yang kita renungkan, ya kan? Kemudian pasti Tuhan pertemukan dengan orang-orang yang tepat. Seperti itu. Memang tidak mudah, tapi pasti bisa melewati. Kan setiap orang punya masalah yang berbeda-beda, ya kan? Nah, kalau ada orang yang mampu melewati masalah besar, apalagi kita yang dipelihara dan dijamin oleh Tuhan, pasti Tuhan juga tidak akan membiarkan kita sendiri kan? Iya, setuju. Oke, itu teman-teman KDK Lover, mungkin ada teman-teman KDK Lover juga yang di luar sana yang sedang mengalami situasi sulit seperti yang kita bahas ini. Artinya apapun itu kita punya Tuhan, dan saya selalu kasih spirit buat saya sendiri, artinya Tuhan itu nggak pernah muak lah ya,
Ya enggak sih, selalu menunggu kita. Selalu ya. Kapan kita mau datang ya kan? Iya, walaupun kita dalam situasi berlumuran dosa ya. Nah, karena apa ya? Saya pernah bincang-bincang sama wanita malam ya. Tanpa saya tetap merasa berteman baik dengan mereka. Jadi karena mereka sudah di dunia seperti itu, mereka ini ngerasa gini kan, ada di mindset mereka bahwasanya hidupku udah terlalu jauh nih gitu, ngerasa tidak layak itu gitu loh. Karena mungkin oke, semua orang berdosa, tapi dosa gue jauh banget gitu. Tapi aku pernah bincang-bincang ke mereka di wanita malam ini. Saya nggak berhasil menyampaikan bahwasanya lu masih punya masa depan gitu, nggak berhasil, nggak sampai nih pesan aku tuh kak. Itu gimana nih kak? Mungkin lewat Cica bisa nyampe gitu kak? Ya buat teman-teman, sahabat kekasih yang mungkin merasa aduh diri saya tidak layak, satu hal, Tuhan melihat kamu berharga, kamu permatanya Tuhan, kamu biji matanya Tuhan, kamu biji matanya Tuhan. Jadi kita terhadap biji mata kita itu kan kita sangat menjaga ya, sangat menjaga. Sedikit aja kita di ini kita otomatis ya refleks mata kita tertutup kan. Jadi seberapa perlindungan kita terhadap mata. Nah terlebih lagi Tuhan itu menjaga kita seperti biji matanya. Bagaimana dia mengasihi kita, bagaimana dia menyayangi kita, bagaimana dia melihat kita berharga. Dia tidak memilih siapa yang dia kasihi ya kan. Dia mengasihi semua orang. Jadi satu hal yang harus kita ingat, mungkin sekitar kita tidak menerima kita, tapi Tuhan selalu menerima kita. Kapanpun kita datang, kapanpun kita ingin memeluk Dia, Tuhan selalu ada buat kita. Walaupun dosa hidupnya udah dosa semua gitu ya. Itulah kasih Tuhan itu kan. Kasih Tuhan kan bukan seperti kasih manusia. Kalau kasih manusia kan ada syaratnya, tapi kalau kasih Tuhan itu tanpa syarat. Seperti itu. Haleluya. Tidak terbatas. Ini spirit yang luar biasa ya. Aku udah rindu bincang-bincang yang seperti ini. Apalagi bincang-bincangnya dengan yang masih muda juga. Walaupun udah orang tua, agak apa ya, frekuensinya bisa disamain gitu. Jadi cepat nangkap kitanya. dan mudah-mudahan teman-teman KDK Lovers juga demikian. Oke kak, beranjak dari pencerahan-pencerahan untuk kehidupan lah tadi ya. Saya juga pengen apa ya, saya dan teman-teman juga mungkin pengen tahu nih perjalanan karirnya seorang Kak Cica itu, karena saya lihat